Para pemirsa Diary Muslimah, semakin soleha, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan bahas sebuah tema, jauhi sifat hasad. Pemirsa, hasad atau dengki adalah salah satu penyakit hati yang harus kita jauhi, yang harus kita hilangkan dalam hati kita. Karena hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang atau tidak suka terhadap kenikmatan atau terhadap keberuntungan yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan orang yang punya sifat hasad berkeinginan agar kenikmatan yang ada pada diri orang lain tersebut hilang dari orang yang dia hasadkan tersebut. Dan hasad ini merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya di dalam agama Islam. Karena hasad bisa menjauhkan kita, bahkan bisa merusak hubungan kita, baik itu hubungan kita sesama manusia, bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang punya penyakit hasad bisa menghancurkan seluruh amal solehnya, bisa menghancurkan semua kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan. Islam mengajarkan agar kita senantiasa menjalankan kehidupan di alam dunia ini dengan kita bersyukur atas setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ketika saudara kita diberikan nikmat oleh Allah, agama kita mengajarkan kepada kita untuk mendoakan kebaikan bagi setiap siapapun hamba Allah yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di mana Allah ingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, am yahsudun nasa ala ma atahumullahu min fadli. Kata Allah, ataukah mereka itu dengki kepada manusia karena karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka. Jadi jangan sampai kita membenci nikmat kepada siapapun hamba Allah yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga ingatkan kepada kita di surah An-Nisa ayat 32. Allah SWT berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dukum ala ba'. Kata Allah, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lainnya. Jadi di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa hasad merupakan perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat bertentangan di dalam ajaran agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda mengingatkan kepada kita sebagai umat Rasulullah. Rasulullah senantiasa memberikan kita peringatan lebih-lebih terhadap penyakit hati yang namanya hasad. Apa kata Rasulullah SAW? Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Kata Rasulullah, jauhilah oleh kalian sifat hasad, sifat dengki. Karena sesungguhnya hasad atau dengki itu akan memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi ketika seseorang mempunyai sifat hasad, dia tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, yang dilebihkan daripada dia, maka semua amal solehnya, semua kebaikannya akan menjadi sia-sia, akan terhapus karena hasadnya dia kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan tentunya orang yang hasad sebetulnya bukan sekedar dia menzolimi orang lain, karena dari ketidaksukaannya dia terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kenapa dia diberikan jabatan, kenapa saya tidak? Kenapa dia diberikan harta, kok saya tidak? Tapi orang hasad itu sendiri, dia telah menzolimi. Sesungguhnya dia telah menzolimi dirinya sendiri. Karena ketika dia melihat orang mendapatkan nikmat, dia menjadi orang yang sengsara. Semakin orang lain diberikan nikmat, semakin dia merasakan kesengsaraan. Kita mengenal istilah SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Berarti orang yang hasad menzolimi dia sendiri.
menzolimi dirinya sendiri ketika orang lain dapat nikmat yang sengsara, orang lain ditambahkan niat lebih merasakan kesengsaraan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marisa Apriani, biasa dipanggil Marisa. Ustazah, kalau iri sama teman bisa menghilangkan pahala tidak sih? Terima kasih. Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Pertanyaan dari saudari kita menanyakan, apakah ketika kita hasad kepada teman kita itu bisa menghapus kebaikan kita? Tentu benar. Karena ketika seseorang hasad, dia tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini diantara perkara yang bisa menghapus, menghilangkan seluruh kebaikan-kebaikan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu, hasad itu bisa menghapus, bisa memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi ketika ada orang punya sifat hasad, hati-hati. Sebanyak apapun amalnya dia, meskipun dia rajin sholat, rajin puasa, maka karena dia punya sifat hasad, dia tidak suka terhadap karunia yang Allah berikan kepada temannya, kepada orang lain, maka ini akan menghilangkan seluruh amal solehnya, akan menghapus semua kebaikan-kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantara bahaya ketika seseorang mempunyai sifat hasad. Dan bukan itu saja, orang yang punya sifat hasad ini diantara bahayanya, orang yang punya sifat hasad bisa membuka pintu-pintu kemaksiatan yang lainnya. Karena ketika seorang iri hati, ini bisa mengantarkan orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Coba kita perhatikan bagaimana iri hatinya Qabil kepada saudaranya Qabil sehingga dia sampai-sampai membunuh saudaranya. Jadi akan menimbulkan maksiat-maksiat yang lainnya. Dan tentu orang yang hasad, di antara bahaya dari sifat hasad adalah menghalangi dirinya dari mendapatkan syafaat, yaitu pertolongan. Baik di dunia, lebih-lebih nanti tidak akan mendapatkan pertolongan kelak pada hari akhirat. Dan orang yang punya sifat hasad ini akan membutakan hatinya. Kenapa? Orang yang punya sifat hasad, tentunya hasad merupakan penyakit hati, perbuatan dosa yang kalau kita tidak berusaha menghilangkan dalam hati kita, maka ini yang menyebabkan hati kita menjadi gelap. Sehingga hati kita menjadi hati yang jauh dari ketaatan. Sehingga orang yang punya penyakit hasad ini tidak mempedulikan lagi syariat agama, bahkan hukum-hukum Allah dia kesampingkan. Jadi di antara bahayanya sifat hasad ini bisa membutakan hati, bisa mengeraskan hati seseorang. Dan tentu di antara bahaya sifat hasad yang harus kita ketahui adalah orang yang punya sifat hasad itu membahayakan orang lain. Karena sifat hasad, sifat dengki bukan hanya sekedar membahayakan diri sendiri, melainkan juga orang yang dia hasadkan tersebut itu bisa mendatangkan bahaya juga. Kenapa? Karena ketika seseorang dia hasad kepada orang lain, dia berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada diri orang lain tersebut. Dia berusaha dengan berbagai cara bagaimana nikmat yang dimiliki orang lain itu menjadi hilang. Nah, ini diantara bahaya dari sifat hasad. Nah, kenapa sih orang mempunyai sifat hasad? Atau apa penyebab hasad pada diri seseorang? Di antara penyebab adanya sifat hasad, yang tentunya kalau kita sudah mengetahui penyebab ini, kita harus menghindarinya. Penyebab seseorang mempunyai sifat hasad, yang pertama, karena kebencian dan permusuhan. Orang kalau sudah punya sifat benci, bermusuhan, maka akan menimbulkan hasad, ketidaksukaan terhadap orang lain. Jadi penyebab hasad itu yang pertama adalah karena kebencian dan juga permusuhan. Makanya agama Islam melarang kita, jangan sampai kita mencari musuh, jangan kita bermusuhan ketika kita hidup di alam dunia ini. Kata Rasulullah SAW,
ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling membenci, jangan saling berpaling, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi ketika seseorang saling bermusuhan, membenci saudaranya, ini menyebabkan dia hasad, dia dengki, dia iri ketika orang yang dia benci itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua di antara penyebab sifat hasad pada diri seseorang adalah karena ambisi dan keserakahan. Keinginan memiliki yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini bisa menimbulkan sifat hasad. Jadi ketika kita punya ambisi, kita ingin memiliki sesuatu seperti yang dimiliki oleh orang lain, ini akan menimbulkan sifat hasad pada diri seseorang. Allah SWT ingatkan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabat was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Kata Allah di dalam Al-Quran, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagiannya dan apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah agar kita tidak membenci kepada siapapun saudara kita yang diberikan nikmat yang lebih daripada kita. Dan tentu kenapa seseorang mempunyai sifat hasad? Kurangnya keimanan. Ketika seseorang lemah imannya, goyah imannya, maka ini akan menyebabkan dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bisa menerima ketentuan Allah sehingga dia menjadi benci, menjadi dengki, hasad terhadap karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat hasad merupakan penyakit hati yang benar kita harus bersungguh-sungguh untuk menghilangkan dalam diri kita. Karena sebanyak apapun kebaikan kita, sehebat apapun amal ibadah kita, ketika seseorang mempunyai sifat hasad, maka kebaikan itu akan hilang bagaikan api yang membakar kayu bakar. Nah, pemirsa dari musliman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan dari Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman hendaklah senantiasa berusaha membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang bisa merusak hubungan kita, baik itu hubungan kita secara hablu minallah, lebih-lebih secara hablu minannas. Salah satunya yang bisa merusak hubungan kita, baik itu kepada Allah, lebih-lebih kepada sama manusia, adalah hasad, kedengkian kita terhadap orang lain. Pemirsa, bagaimana cara untuk menghilangkan hasad di hati kita? Salah satu cara untuk menghilangkan sifat hasad pada diri seseorang adalah yang pertama, senantiasa bersyukur atas nikmat yang kita miliki. Setiap apapun yang Allah karuniakan kepada kita, kita syukuri. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Jangan pernah membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Maka kita akan menjadi orang yang senantiasa ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena manusia tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hasad tidak menutup kemungkinan siapapun orangnya punya sifat hasad. Siapapun orangnya, hendaklah kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu merupakan senjata kita di hadapan Allah. Berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari yang namanya penyakit hasad.
Kita mohon kepada Allah, wala taj'alu fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan Engkau jadikan di dalam hatiku ini kedengkian, kedongkolan, ketidaksukaan kepada orang-orang yang beriman terhadap nikmat yang Kau berikan kepada mereka, ya Allah. Kita mohon kepada Allah, wala taj'alu fi qulubina ghillan lillazina amanu innaka ra'ufur rahim. Mohon kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha memberikan karunia kepada siapapun hambanya. Senantiasa kita berdoa, dan juga jangan lupa pemirsa untuk menghilangkan hasad pada diri kita, mendoakan kebaikan bagi orang lain. Itu penting sekali. Ketika ada teman kita, saudara kita diberikan karunia, kita doakan semoga nikmat itu menjadi berkah bagi dirinya. Ini akan menghilangkan sifat hasad, ketidaksukaan kita kepada orang yang diberikan nikmat, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di antara upaya kita untuk menghilangkan hasad di dalam hati kita, senantiasa sibukkan hari-hari kita dengan amal-amal yang soleh, dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang akan dijaga hati kita dari penyakit-penyakit hati yang bisa merusak seluruh amal kebaikan kita. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hasad bukan hanya sekedar merusak hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga bisa merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan di antara bentuk kesempurnaan iman seseorang, kata Rasulullah SAW, itu dilihat bagaimana hatinya kepada saudaranya. Karena orang beriman, mereka diibaratkan bagikan satu tubuh, satu bangunan. Kalau yang satunya sakit, maka yang lain pun akan merasakan. Jadi kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia benar-benar mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi orang beriman itu bagikan satu tubuh yang kalau yang satunya sakit, satunya bahagia pun kita ikut bahagia, satunya sakit kita pun merasakan bagaimana kesulitan yang dia rasakan. Jadi pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjauhkan diri kita dari penyakit-penyakit hasad dan senantiasa kita menjalankan kehidupan kita ini dengan positive thinking supaya kita tidak merasa hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Karena bisa jadi kalau nikmat itu diberikan kepada kita, belum tentu kita bisa mensyukurinya. Jadi kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dari muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di antara cara agar kita terhindar dari penyakit hasad, dari sifat hasad, yang pertama senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena setiap kita sudah ditakdirkan, sudah diberikan rezeki masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa berbaik sangka dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Dan senantiasa kita memohon kepada Allah agar kita dijaga oleh Allah dari yang namanya hasad. Min syarril hasidin iza hasad. Kita berlindung kepada Allah, bahkan diperintahkan agar kita berlindung dari orang-orang yang hasad, dari orang-orang yang tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, ataupun sebaliknya kita berlindung kepada Allah agar kita menjadi orang yang senantiasa tidak pernah hasad, tidak pernah dengki terhadap karunia kepada siapapun yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Pemirsa, seperti biasa di akhir dari muslimah kita akan berdoa bersama. Semoga bisa mengaminkan doa kita lewat kajian dari muslimah ini dalam hati kita masing-masing, dan insya Allah atas izin Allah doa-doa kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di dalam hati kami ini rasa kedengkian, rasa ketidaksukaan kepada saudara-saudara kami, kepada orang-orang muslim yang Engkau beri nikmat ya Allah. Ya Allah, senantiasa ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Wa ila khairi qaribna wa ani syari abidna. Ya Allah, kami mohon ya Allah, dekatkan kami senantiasa kepada kebaikan, jauhkan kami dari keburukan dan kejahatan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kepada kami keselamatan hidup di alam dunia ini dan juga keselamatan hidup kami di akhirat nanti, dan jauhkan kami semua dari azab api neraka-Mu ya Allah. Wa dakhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.